Ibuku pasti sudah menyadari bahwa dirinya telah dibohongi. Ia tidak hanya dikhianati oleh seorang jurnalis tak bertanggung jawab, tetapi juga oleh para pemimpin di BBC yang memilih menutup mata daripada mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Pernahkah Anda menyaksikan momen tepat ketika sebuah keluarga hancur tanpa bisa diperbaiki? Saat kata-kata berubah menjadi senjata dan keheningan menjadi sebuah keputusan, karena apa yang terjadi di dalam istana Buckingham bukan sekadar skandal kerajaan biasa. Itu adalah ledakan yang meremukkan tradisi berabad-abad hanya dalam satu pagi. Bayangkan ini, pukul 5.47 pagi. Lorong-lorong istana masih gelap. Pangeran William berdiri sendirian, kedua tangannya menekan meja kayu ek tua. Meja yang dahulu menjadi tempat para raja mengambil keputusan yang mengubah nasib bangsa. Namun keputusan kali ini akan mengubah keluarganya selamanya. Apa yang akan ia umumkan bukan sekadar menjadi berita utama, itu akan memutus ikatan darah, mengakhiri persaudaraan, dan membuktikan bahwa terkadang mahkota menuntut harga yang begitu mahal, hingga bahkan seorang pangeran harus membayarnya dengan patah hati. Pertanyaannya bukan apa yang terjadi, pertanyaannya adalah mengapa William, yang dikenal tenang, putra Diana yang penuh kendali, menjadi orang yang menarik pelatuknya? Dan inilah bagian yang membuat darah terasa membeku. Ini bukan tindakan impulsif, bukan ledakan emosi sesaat. Ini adalah langkah yang diperhitungkan, strategis, dan telah direncanakan selama bertahun-tahun. Jadi, apa yang bisa mendorong calon raja untuk secara terbuka mengasingkan istri saudaranya sendiri? Tetaplah bersama saya, karena kebenarannya jauh lebih gelap daripada yang pernah diberitakan oleh media. Di akhir kisah ini, Anda akan mengerti mengapa para orang dalam istana menyebut pagi itu dengan satu kalimat yang begitu menyeramkan, adalah hari ketika William berhenti menjadi putra Diana dan berubah menjadi raja yang sedang menunggu takhta. Pengumuman yang mengubah segalanya. Izinkan saya membawa Anda masuk ke pagi tersebut, karena apa yang dilihat publik hanyalah sebuah pernyataan pers. Namun bagi istana, itu adalah gempa bumi. Udara terasa berbeda. Seorang kepala pelayan senior yang telah bekerja di sana selama 17 tahun mengatakan sesuatu yang hingga kini masih membuat bulu kuduk merinding. Rasanya seperti listrik statis sebelum petir menyambar. Semua orang bergerak seperti bayangan. Tak ada yang bertanya, tak ada yang berani. Bisakah Anda membayangkan bekerja di tempat di mana bahkan dinding-dindingnya seolah menahan napas? Di dalam kantor pribadi William, tempat potret para raja menjulang di atas meja-meja mahoni, ia berdiri dengan tekad yang bulat. Bukan lelah, bukan hancur, melainkan mantap. Dokumen di mejanya telah direvisi 13 kali, 13 upaya untuk melunakkan bahasa. Dan setiap kali, William menghapus semua kata yang melembutkan, tanpa pengecualian. Lalu tepat pukul 5.47 pagi, ia mengucapkan dua kata yang mengubah segalanya. Rilis sekarang. Apa yang dilepaskan oleh dua kata itu? Mulai berlaku segera. Rumah tangga kerajaan tidak akan lagi menjalin hubungan apapun dengan Meghan, Duchess of Sussex, dalam kapasitas apapun. Tanpa basa-basi diplomatik, tanpa ruang untuk penafsiran, tanpa nada lunak. Ini bukan suara seorang saudara yang frustrasi. Ini adalah garis tegas yang ditarik oleh seorang raja masa depan. Garis yang memutus puluhan tahun pengendalian diri kerajaan. Dalam hitungan menit, situs resmi istana tumbang karena lonjakan trafik global. Media panik, tim humas mengalami kekacauan. Namun bagian paling mengerikan justru terjadi di balik tembok istana. Tidak ada kemarahan, tidak ada kepanikan, hanya penerimaan. Seolah semua orang telah bersiap menghadapi momen ini, menunggu keretakan yang tak terelakkan antara monarki dan perempuan yang telah membalikkan segalanya. Dan yang hampir tak bisa dipercaya, William tidak tidur semalaman sebelumnya. Sumber-sumber mengatakan ia berjalan tanpa henti menyusuri lorong-lorong gelap, berhenti di depan potret para raja terdahulu, menimbang dirinya di hadapan mereka. Tugas melawan darah, institusi melawan keluarga, warisan melawan cinta. Saat fajar tiba, ia telah mengambil keputusannya.
Dan keputusan apa yang akan Anda ambil jika harus memilih antara saudara kandung Anda dan takdir Anda sendiri? Di seberang Atlantik, di bawah sinar matahari. Di California yang damnang bame, Harry menatap layar ponselnya yang masih menyala. Pada detik itu, ikatan terakhir antara dirinya dan sang kakak benar-benar putus. Bukan dengan ledakan besar, melainkan lewat sebuah siaran pers birokratis yang terasa lebih mirip akta kematian daripada sebuah pengumuman resmi. Ini bukan sekadar pernyataan kerajaan. Inilah saat di mana monarki melepaskan pengendaliannya, melangkah ke era baru yang keras, dan meninggalkan Meghan Markle di luar tembok yang dulu pernah ia masuki. Namun, apa yang bisa membenarkan langkah sedrastis itu? Pola yang tak ingin dilihat siapapun. Banyak orang mengira keputusan kerajaan selalu berlandaskan tradisi atau politik. Tetapi yang satu ini bersifat personal, sangat personal. Hingga William menyimpan alasannya rapat-rapat bahkan dari para penasihat senior. Selama bertahun-tahun, ia menoleransi kebisingan media, wawancara, film dokumenter, dan berbagai tuduhan. Ia membela adiknya. Ia melindungi institusi. Secara diam-diam, ia berusaha memperbaiki retakan yang diciptakan Meghan dalam jalinan keluarga. Jadi, apa yang akhirnya membuatnya runtuh? Semuanya bermula dari sebuah laporan. Bukan dari tim humas, bukan dari divisi komunikasi, melainkan dari keamanan kerajaan. Sebuah audit internal rahasia yang mengungkap sesuatu yang mengerikan. Sebuah pola pelanggaran yang telah terjadi sejak bulan-bulan awal Meghan berada di istana. Komunikasi tanpa izin dengan jurnalis. Catatan rapat sensitif yang muncul kata demi kata di media Amerika. Percakapan pribadi yang dikemas ulang secara strategis demi simpati publik. Laporan itu lengkap, bertanggal jelas, dan sangat mengkhawatirkan. Namun bahkan saat itu pun William belum bereaksi. Belum. Yang benar-benar menghancurkan kendali dirinya adalah sesuatu yang lain. Sebuah transkrip percakapan bocor antara Meghan dan seorang staf senior istana. Di dalamnya, Meghan menyeratkan bahwa ia bisa mengendalikan narasi publik lebih baik daripada istana sendiri. Bahwa opini publik lebih penting daripada protokol kerajaan. Tetapi kalimat terakhirlah yang membekukan hati William. Mereka akan melindungi mahkota, tapi aku akan memastikan dunia tahu siapa yang melindungi kebenaran. Baca ulang kalimat itu, rasakan maknanya. Menurut orang dalam, William membaca kalimat tersebut 3 kali. Namun pengkhianatan itu bukan hanya soal ambisi Meghan. Keterlibatan Harry juga terungkap. Laporan yang sama menunjukkan bahwa Harry bukan dengan niat jahat, melainkan karena kecerobohan, telah membiarkan korespondensi sensitif jatuh ke tangan yang salah. Saudara yang selama puluhan tahun dilindungi William kini berubah menjadi risiko bagi institusi yang mereka dibesarkan untuk jaga. Apa yang harus dilakukan ketika melindungi kerajaan berarti mengkhianati darah daging sendiri? Namun ada hal yang bahkan lebih mengganggu, sesuatu yang publik tak pernah tahu keberadaannya. Sebuah dokumen yang begitu rahasia hingga hanya 6 orang yang mengetahuinya. 3 telah pensiun, 1 telah meninggal dunia, dan 2 lainnya masih berada di balik gerbang istana, memilih bungkam. Dokumen itu dikenal dengan satu nama sunyi, berkas internal, berkas yang mengubah segalanya. Ini bukan gosip, bukan spekulasi, ini adalah dokumentasi, halaman demi halaman, pernyataan demi pernyataan, insiden demi insiden, awalnya kecil. Catatan staf tentang perilaku tak biasa, pelanggaran protokol, komunikasi yang melewati jalur resmi. Namun, seiring meningkatnya pengaruh Meghan, pola itu semakin jelas. Percakapan pribadi muncul di media dengan akurasi mencengangkan. Pesan teks bocor muncul kembali di benua lain. Para ajudan melaporkan perasaan dimanipulasi secara emosional dan ditekan secara profesional. Namun William tetap tidak bertindak. Lalu apa yang akhirnya mengubah segalanya? Bagian terakhir dari dokumen itu berlabel penilaian dampak psikologis. Laporan ini bukan berasal dari humas atau staf senior, melainkan dari HR, netral, internal, tanpa bias.
Isinya adalah kesaksian anonim tentang bagaimana para pegawai istana merasa semakin tidak stabil. Kebingungan, intimidasi, tekanan, dan perasaan harus selalu berhati-hati di sekitar seseorang yang bisa berubah dari ramah menjadi dingin dalam sekejap. Lalu muncul entry yang benar-benar menghancurkan William. Tertulis, ia sering membingkai ulang peristiwa dengan cara yang membuat staf meragukan ingatan mereka sendiri. Ketika ditantang, ia menyeratkan adanya ketidakpekaan budaya atau rasial. Staf meninggalkan rapat dengan perasaan bingung, bersalah, atau takut. Anda tahu apa sebutan untuk itu? Gaslighting. Terdokumentasi. Berulang kali. Menurut seorang ajudan, William menutup map itu dan menatap perapian hampir selama 1 jam. Ia tidak marah, tidak terkejut, ia hancur karena selama bertahun-tahun ia telah membela Meghan di depan publik secara pribadi tanpa lelah, dan kini bukti yang tak pernah ingin ia percayai tergeletak hanya beberapa inci dari tangannya. Berkas itu tidak hanya mengungkap perilaku Meghan, ia juga menyingkap kebutaan Harry dan memaksa William memilih antara saudara kandungnya dan takhta yang suatu hari akan ia warisi. Ia memilih mahkota, namun apakah itu benar-benar sebuah pilihan atau sekadar takdir yang tak terelakkan? Peran tersembunyi Catherine. Ketika publik membayangkan Catherine, Putri Wales, mereka membayangkan ketenangan, keanggunan, dan diplomasi. Namun di balik pintu-pintu istana, Catherine adalah sosok yang sama sekali berbeda. Ia adalah ahli strategi William, penyeimbang emosinya, kekuatan sunyi yang selalu hadir. Dan dalam konflik antara monarki dan Meghan ini, Catherine memainkan peran yang hampir tak seorang pun duga. Ia mulai menyadari retakan itu jauh sebelum orang lain. Ketegangan halus saat acara bersama, senyum yang dipaksakan, komentar di balik panggung, bisikan Meghan ketika kamera berpaling. Catherine tidak menegur, ia mengamati, ia tidak melawan, ia mencatat. Karena ia memahami sesuatu yang awalnya belum disadari William. Meghan bukan sekadar kesulitan beradaptasi, ia sedang menyusun strategi. Titik baliknya terjadi saat sebuah jamuan makan siang kecil dengan para ajudan istana. Meghan condong ke arahnya dan berbisik pelan kalimat yang tak pernah bisa dilupakan Catherine. Sekarang mereka memujaku, tapi suatu hari mereka akan takut padaku. Catherine tersenyum sopan, namun menyimpan kalimat itu rapat-rapat dalam ingatannya. Sejak hari itu, ia mulai membuat catatan, bukan karena dendam, melainkan demi perlindungan. Bukan untuk monarki, tetapi untuk William. Ia melihat suaminya kelelahan secara emosional, disalahkan, terombang-ambing antara tugas dan persaudaraan. Ia menyadari William sedang bertempur dalam perang yang tak pernah ia persiapkan, maka Catherine bersiap untuknya. Catatan-catatan itulah yang kemudian menjadi tulang punggung penilaian psikologis dalam berkas internal. Akurat, tenang, terperinci, tanpa dramatisasi, hanya kebenaran. Namun pengaruh Catherine melangkah lebih jauh dari sekadar dokumen. Saat William terjebak dalam pusaran emosi, Catherine menghadirkan kejernihan. "Kau mencoba menyelamatkan semua orang," katanya suatu malam. "Tapi tak ada seorang pun yang menyelamatkanmu." Ia tidak mendorongnya menuju kekerasan, melainkan menuju ketegasan. Ia mengingatkannya akan tanggung jawab masa depan, bukan sebagai saudara, tetapi sebagai raja. Lalu ia mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. "Setiap kali kamu diam, dialah yang mengendalikan cerita. Akhiri ini demi mahkota dan demi kita." Saat pengumuman itu disusun, William hanya ragu sekali. Catherine meletakkan tangannya di bahunya dan berkata singkat, "Sudah waktunya." Dukungan itu sunyi, teguh, dan kuat, menggeser seluruh dinamika istana. Di mata publik, Catherine adalah sosok anggun. Di balik tembok kerajaan, ia adalah arsitek keteguhan William. Ia tidak memulai perang ini, tetapi ia memastikan suaminya tidak kalah. Panggilan telepon yang mengakhiri segalanya. Dunia tahu saudara bisa bertengkar, tetapi tidak seperti ini. Tidak dengan sebuah kerajaan di antara mereka.
Panggilan terakhir itu kini hanya dibisikkan di lingkaran istana seperti legenda terlarang, seharusnya menjadi kesempatan terakhir untuk menghentikan kehancuran. Sebaliknya, ia berubah menjadi gempa emosional yang membelah monarki menjadi dua. Panggilan itu dimulai dengan keheningan, sunyi yang berat dan menyesakan. "Will, apa yang sedang terjadi?" tanya Harry, suaranya bergetar. "Kau sudah tahu," jawab William. "Bisakah Anda merasakan beban dalam 3 kata itu?" Harry memohon waktu, pemahaman. Ia bersikeras bahwa Meghan telah disalahpahami, disalahgambarkan, diperlakukan tidak adil. William membalas dengan tenang bahwa Meghan telah menjadikan simpati sebagai senjata, mengubah konflik pribadi menjadi narasi publik. Namun Harry tidak benar-benar mendengarkan. Amarahnya menenggelamkan segalanya. "Kau menghukumnya karena ia mengatakan kebenaran," bentak Harry. Suara William berubah dingin, tepat terukur tanpa emosi. "Ia mengatakan versinya sendiri, bukan kebenaran, dan tentu bukan kebenaran kita." Lalu datang kalimat yang tak pernah bisa dipulihkan Harry. "Ia bukan hanya memecah keluarga ini, ia memisahkanmu dari dirimu sendiri." Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada tajuk berita manapun. Napas Harry tersendat. Keheningan setelahnya terasa seperti pemakaman, namun William belum selesai. "Kau telah membiarkannya melemahkan mahkota, memanipulasi institusi, dan mengancam stabilitasnya." Harry meledak. Mungkin memang institusi itu pantas diguncang. Mendengar itu, William membalas dengan suara yang begitu pelan hingga nyaris tak terdengar di ujung telepon. "Tidak seperti ini, Harry. Ibu tidak akan menginginkan semua ini." Jawaban Harry datang dalam bisikan yang syarat luka. "Kau tidak berhak menggunakan nama ibu." Setelah itu, terdengar suara puluhan tahun yang runtuh sekaligus. Kenangan masa kecil, duka yang pernah mereka bagi, candaan pribadi. Semuanya tenggelam dalam gelombang pengkhianatan yang tak bisa ditarik kembali oleh siapapun. Lalu tibalah momen ketika segalanya benar-benar berakhir. "Jika engkau merilis pernyataan itu," kata Harry, "kau kehilangan aku." Respons William datang seketika, final, menghancurkan. "Aku tahu." Dan ia sungguh-sungguh mengatakannya. Sebuah klik sunyi. Sebuah garis akhir. Dua saudara yang dulu tak terpisahkan kini berdiri di sisi berlawanan dari sebuah perang. Perang yang tak mereka minta, tetapi keduanya turut menciptakannya. Serangan balasan Meghan. Saat pengumuman William dipublikasikan, Meghan tidak panik. Ia berbelok arah. Orang-orang terdekatnya mengatakan ia duduk diam di dapur Montecito, di depan meja pulau dapur, ponsel di tangan. Menatap pernyataan itu bukan seperti korban yang terkejut, melainkan seperti pemain catur yang sedang membaca papan permainan. Tidak kaget, tidak terkejut, menghitung. Inilah yang tidak dipahami kebanyakan orang. Meghan telah mempersiapkan perang ini jauh sebelum William mendeklarasikannya. Dalam hitungan jam, lingkaran dalamnya mengumpulkan humas, ahli merek, pengacara, serta 2 konsultan Los Angeles yang ahli dalam rehabilitasi narasi publik. Rencananya bukan merespons dengan cepat, itu akan terlihat defensif. Sebaliknya, mereka menciptakan ruang hampa, keheningan yang bisa diputar sebagai ketenangan di bawah tekanan. "Biarkan headline mengamuk terlebih dahulu," kata Meghan, menurut sumber. "Lalu kita tentukan kebenaran mana yang akan disorot, dan itulah yang mereka lakukan." Langkah pertama, pembingkaian emosional. Seorang sahabat dekat memberikan pernyataan kepada media besar Amerika. Meghan sangat terpukul. Ia berharap William akan menunjukkan empati. Ia tak pernah menyangka akan diputus seperti ini. Kata-kata lembut, implikasi yang menghancurkan. Tanpa Meghan mengucapkan sepatah kata pun, William tampak dingin di mata publik. Langkah kedua, manuver Hollywood. Sebuah bocoran anonim menyiratkan bahwa Meghan tengah didekati untuk sebuah dokumenter yang mengeksplorasi ketangguhannya setelah perlakuan buruk dari keluarga kerajaan. Ada atau tidaknya kesepakatan itu tidak penting. Judul beritanya yang penting. Pesannya jelas. Jika istana menginginkan perang, Meghan memiliki panggung yang lebih besar. Langkah ketiga, serangan podcast. 2 minggu kemudian, Meghan merekam sebuah episode yang terdengar rapuh dan tulus, namun syarat duri tersembunyi. Seringkali,
Ketika kamu mengatakan kebenaranmu, orang-orang terdekatlah yang pertama kali membungkammu. Tanpa nama, tanpa tuduhan, hanya belati yang dibungkus sutra. Langkah keempat, surat yang bocor. Sebuah surat pribadi kembali muncul di dunia maya, merinci penderitaannya di balik tembok istana. Meghan membantah membocorkannya. Para ahli berkata sebaliknya. Namun dampaknya tak terbantahkan. Simpati global kembali membara. Lalu datanglah ledakan nuklir. Langkah kelima, transkrip bocor. Kutipan terpilih dari percakapan pribadi William dan Harry muncul di media. Siapa yang membocorkannya tak lagi penting. Dampaknya yang menentukan. William digambarkan dingin, Harry tampak hancur, dan Meghan diposisikan sebagai penyampai kebenaran yang terluka di pusat badai kerajaan. Serangan balasannya telah dimulai, dan istana tahu perang kini resmi memasuki fase kedua. Kebocoran yang menjadikan segalanya senjata. Jika pengumuman itu adalah ledakan, maka transkrip yang bocor adalah serpihannya. Ia menghantam monarki, mengoyak media, dan membuka kembali luka-luka yang William kira telah ia kubur. Namun pertanyaan terbesar bukanlah apa yang dikatakan kedua saudara itu, melainkan siapa yang merekamnya dan mengapa. Di dalam istana Buckingham, saat potongan percakapan itu muncul di media Amerika, alarm langsung berbunyi. Analis keamanan dipanggil pukul 02.13 dini hari. Tim forensik digital ditugaskan untuk menelusuri jejak-jejak elektronik. Komunikasi kerajaan yang seharusnya termasuk paling aman di dunia telah ditembus. Hanya ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Harry merekam panggilan itu. Tidak mungkin besar, tetapi juga tidak sepenuhnya mustahil. Dalam kondisi emosional, terpojok, dan putus asa membela istrinya. Apakah ia menekan tombol rekam karena takut William akan menyangkal percakapan itu di kemudian hari? Sumber mengatakan Harry terlalu terpukul untuk berpikir strategis, namun logika tak menghapus kecurigaan. Kemungkinan kedua, Meghan yang merekamnya, dan ini jauh lebih eksplosif. Jika panggilan dilakukan melalui pengeras suara atau cukup dekat untuk ditangkap perangkat lain, ia bisa saja merekamnya tanpa sepengetahuan Harry. Lalu, tim humasnya melepaskannya secara terukur kutipan-kutipan yang telah dibersihkan. Itu sangat sesuai dengan pola kebenaran terkontrol Meghan. Namun jika benar demikian, langkah itu juga bisa menghancurkan peluang rekonsiliasi sekecil apapun. Kemungkinan ketiga, perangkat yang telah disusupi. Para ahli keamanan meyakini ponsel Harry mungkin sudah diretas jauh sebelum panggilan itu terjadi. Bukan oleh Meghan, bukan pula oleh Harry, melainkan oleh pihak ketiga yang ingin menjadikan perpecahan saudara ini sebagai senjata. Seorang orang dalam yang kecewa, informan media, atau bahkan perantara Hollywood. Teori ini paling menakutkan bagi istana, karena itu berarti musuh sebenarnya bukan Meghan, melainkan seseorang yang mengamati mereka berdua dari bayang-bayang. Kemungkinan keempat, orang dalam istana. Seorang staf nakal yang memiliki akses ke log komunikasi. Seseorang yang percaya bahwa monarki harus dibakar terlebih dahulu sebelum bisa dibangun kembali. Seseorang yang menginginkan kekacauan. Disinilah segalanya berubah menjadi gelap. Ketika William membaca transkrip yang bocor, ia terdiam hampir 1 menit penuh. Lalu ia mengucapkan kalimat yang membekukan ruangan. Ini tidak dibocorkan untuk mempermalukanku. Ini dibocorkan untuk menghancurkan kita. Karena kutipan-kutipan itu tidak dipilih secara acak. Mereka dikurasi, dipilih dengan presisi untuk memicu kehancuran emosional maksimum. Dipilih untuk memperhadapkan saudara dengan saudara. Dipilih untuk menempatkan calon raja melawan pangeran yang diasingkan di pengadilan opini publik global. Kebocoran itu bukan kesalahan, itu adalah langkah strategis, dan seseorang menginginkan perang ini meningkat. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Di titik inilah, semua orang ingin pahlawan dan penjahat, namun perang kerajaan tidak pernah sesederhana itu. Setelah debu mereda, para pengamat terbelah menjadi 2 kubu, masing-masing mengklaim kemenangan moral. Kubu pertama, William benar.
Mereka berargumen bahwa tindakannya bukan lahir dari kekejaman, melainkan dari kebutuhan. Perilaku Meghan menurut berkas internal menunjukkan pola manipulasi, kebocoran informasi, pelanggaran batas, dan destabilisasi emosional. William menyaksikan stafnya runtuh, melihat istrinya menderita dalam diam, dan melihat monarki berubah menjadi sirkus global. Ia memiliki kewajiban melindungi mahkota, institusi, dan sisa martabat keluarga. Dari sudut pandang ini, William bukan kejam, ia bertanggung jawab. Seorang calon raja yang dipaksa bertindak. Kubu kedua, William justru membuktikan klaim Meghan. Inilah narasi para pendukung Meghan. Mereka mengatakan pengumuman itu mengonfirmasi semua yang ia keluhkan, dingin, kaku, dan lebih mementingkan citra daripada kemanusiaan. Mereka yakin Meghan dihukum karena berbicara, dihukum karena mencoba memodernisasi monarki, dihukum karena menarik tirai yang selama ini tertutup. Bagi mereka, William tidak melindungi mahkota, ia melindungi sebuah mesin. Kedua sisi menyajikan argumen yang kuat. Kedua sisi merasa sedang membela kebenaran, dan keduanya buta terhadap bias mereka sendiri. Namun ada pertanyaan yang tak seorang pun berani hadapi. Bagaimana jika semua orang benar dan sekaligus salah? Bagaimana jika Meghan memang mengalami keterasingan, benturan budaya, dan pengawasan yang tidak adil, namun juga memanipulasi narasi, melanggar batas, dan menjadikan simpati sebagai senjata? Bagaimana jika William benar-benar berusaha melindungi keluarga dan monarki, tetapi juga bertindak dengan perhitungan dingin saat terpojok? Bagaimana jika Harry mencintai kakaknya dengan tulus, namun juga meninggalkan institusi yang membentuk dirinya? Ini bukan kisah hitam putih. Ini adalah tragedi, lahir dari loyalitas yang saling bertabrakan, identitas yang tak sejalan, dan dua perempuan yang mewakili dua masa depan yang sepenuhnya berbeda bagi mahkota. Dan kebenarannya adalah ini. Keputusan William mungkin menyelamatkan monarki, tetapi bisa jadi juga menghancurkan hubungannya dengan Harry untuk selamanya. Yang memunculkan pertanyaan terakhir, apakah harga itu sepadan? Posisi mustahil Raja Charles. Namun ada satu sosok yang belum cukup kita bicarakan. Seseorang yang terjebak di antara dua putranya, menyaksikan keluarganya runtuh sambil mengenakan mahkota yang ia tunggu selama 70 tahun untuk diwarisi. Raja Charles III. Sementara William dan Harry berperang, ayah mereka menghadapi pilihan yang tak seharusnya dihadapi oleh orang tua manapun. Charles selalu menjadi penengah, jembatan antara tradisi dan modernitas. Ia memahami sudut pandang kedua putranya karena ia sendiri telah menjalani penderitaan kerajaan. Pernikahan yang menyakitkan, penghinaan publik, bertahun-tahun dianggap tak relevan. Ia tahu rasanya terjebak dalam institusi yang lebih peduli pada persepsi daripada manusia. Maka ketika Harry mulai menjauh, Charles memahami. Ketika Meghan kesulitan, Charles bersimpati. Namun memahami bukan berarti menyetujui, dan simpati tidak menghapus kewajiban. Orang-orang dalam istana mengungkap bahwa Charles mengadakan pertemuan pribadi dengan kedua putranya secara terpisah. Upaya putus asa untuk menemukan titik temu, memperbaiki yang retak, menyelamatkan keluarganya sebelum perpecahan menjadi permanen. Pertemuan dengan Harry dipenuhi emosi, tegang dan menyakitkan. Harry memohon, membela Meghan, menuntut agar ayahnya memilih keluarga di atas institusi. Dan Charles dengan suara yang memikul beban berabad-abad menjawab dengan kalimat yang menghancurkan hatinya sendiri. Akulah institusi itu sekarang. Aku tidak memiliki kemewahan untuk memilih. Percakapan-percakapan itu meninggalkan Charles tampak jelas. Ia tampak terguncang. Para ajudan menggambarkannya sebagai sosok yang dihantui dalam beberapa hari setelahnya. Namun, pertemuan dengan William berlangsung berbeda. Lebih dingin, lebih strategis. Karena William tidak datang untuk meminta simpati ayahnya. Ia datang untuk meminta dukungan. Dan Charles tahu, mendukung William berarti berisiko kehilangan Harry. Mungkin untuk selamanya. Saat William menyerahkan berkas internal itu kepada ayahnya, segalanya berubah. Charles membacanya dalam keheningan total. Halaman demi halaman, wajahnya tampak semakin menua dengan setiap pengungkapan.
Ketika selesai, ia menutup map itu dan menatap William dengan mata yang memuat kebanggaan sekaligus duka. "Kau siap menjadi raja," katanya pelan. "Meski aku berharap kau tidak perlu siap secepat ini." Itulah cara Charles berkata, "Aku tak bisa menghentikanmu dan aku tak akan mencoba." Karena Charles memahami sesuatu yang tak dipahami publik. Mahkota bertahan dengan mengorbankan orang-orang yang memakainya. Ibunya tahu itu, neneknya tahu itu, dan kini putranya mempelajarinya dengan cara yang paling menghancurkan. Ketika pengumuman William dirilis, Charles diberitahu 30 menit sebelum dunia mengetahuinya. Ia tidak mencoba menghentikannya, ia tidak menentangnya, ia hanya mengangguk dan kembali ke mejanya, tempat dokumen negara menunggu tanda tangannya. Karena begitulah para raja bertindak, mereka melanjutkan, mereka bertahan, mereka hidup terus. Namun malam itu, menurut sumber terpercaya, Charles melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia memanggil Camilla ke ruang kerjanya dan mengucapkan 6 kata yang mengungkap segalanya. "Aku telah kehilangan dia. Aku telah kehilangan Harry." "Camilla," katanya, menggenggam tangannya dan menjawab, "Kau memilih mahkota. William memilih mahkota. Harry memilih cinta. Tak ada yang salah dan semua terluka." Itulah tragedi yang Charles hidupi setiap hari. Ia adalah raja. Ia berkuasa. Ia kepala dari salah satu keluarga paling terkenal di dunia. Namun ia tak berdaya memperbaiki apa yang telah hancur. Monarki baru. Ketika William akhirnya melangkah mundur dari kekacauan setelah pernyataan, kebocoran, panggilan telepon, dan dampaknya, ia menghadapi sesuatu yang tak pernah ia duga. Keheningan. Keheningan yang begitu berat hingga bergema di lorong-lorong istana, di koridor kosong Sandringham, hingga ke struktur monarki yang sejak kecil ia dibesarkan untuk lindungi. Karena ini bukan sekadar akhir sebuah perselisihan. Ini adalah awal era baru. Monarki tanpa Harry. Monarki tanpa rekonsiliasi. Monarki yang ditempa oleh konflik, bukan oleh tradisi. William tahu ia akan menjadi raja. Ia tahu dunia akan menilai setiap keputusannya. Dan ia tahu mahkota yang akan ia warisi dibentuk bukan oleh upacara, melainkan oleh ketahanan hidup. Orang dalam mengatakan ia telah berubah, lebih tajam, lebih pendiam, lebih strategis. Krisis ini tidak mematahkannya, ia mengeraskannya. Catherine pun melangkah ke peran baru, bukan sekadar istri pendukung, melainkan arsitek stabilitas yang sunyi. Simbol martabat di tengah badai yang tak kunjung reda. Namun konsekuensinya melampaui mereka berdua. Bagi Harry, ia kini berdiri semakin jauh dari takhta, secara emosional, politis, dan spiritual. Saudara yang dulu menjadi sandarannya, kini telah menjadi orang asing, memikul beban mahkota yang belum diletakkan di kepalanya. Bagi Meghan, narasinya tetap kuat. Ia akan selalu memiliki audiens, ia akan selalu memiliki panggung. Namun pengumuman William telah melemparkan bayangan permanen atas warisannya. Bayangan yang mungkin tak pernah bisa ia hapus, berapapun banyaknya wawancara atau dokumenter yang menyusul. Bagi monarki, ia telah bertahan dari skandal sebelumnya. Perceraian, perselingkuhan, pernikahan yang runtuh. Tetapi tidak pernah seperti ini. Perang keluarga yang begitu terbuka, begitu emosional, begitu tak dapat dipulihkan. Dan kini, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, orang-orang mulai bertanya, bisakah mahkota bertahan di dunia di mana kebenaran diedit, kesetiaan bersifat opsional dan setiap? Apakah monarki bisa bertahan di dunia di mana setiap momen pribadi berisiko menjadi berita global? William yakin jawabannya iya. Ia percaya monarki harus kuat, diam, tak terguncang, bukan sempurna, melainkan tak terpatahkan. Namun disinilah letak ironi yang pahit. Sesuatu yang tak bisa dipatahkan juga tak bisa membungkuk. Ia tak berkompromi, ia tak memaafkan. Karena pada akhirnya, masa depan monarki bukan soal mahkota atau gelar. Ia tentang retakan antara dua saudara yang pernah berjanji menghadapi dunia bersama, namun kini berdiri di sisi yang berlawanan. Pikirkan sejenak, dua anak lelaki yang berjalan di belakang peti jenazah ibu mereka, bersatu dalam duka.
Dua pemuda yang bersumpah tak akan membiarkan institusi itu melahap mereka seperti ia melahap Diana. Dua saudara yang berjanji akan selalu saling melindungi. Kini, mereka bahkan tak bisa saling berbicara. Sejarah akan menilai siapa yang benar. Namun sejarah takkan pernah melupakan apa yang hilang. Dan inilah bagian yang seharusnya membuat kita sulit tidur. Ini bukan tentang Meghan, tidak sepenuhnya. Ini tentang apa yang terjadi ketika kewajiban berbenturan dengan cinta. Ketika tradisi bertarung melawan modernitas. Ketika beban institusi berusia 1000 tahun menghancurkan orang-orang yang berusaha memikulnya. William telah membuat pilihannya. Ia memilih mahkota. Dan dengan pilihan itu, mungkin ia menyelamatkan monarki. Tetapi dengan harga yang luar biasa mahal. Saudara yang ia cintai. Keutuhan keluarga yang ia hargai. Harapan bahwa suatu hari mereka semua bisa kembali menemukan jalan pulang satu sama lain. Harapan itu kini hilang, tak dapat dipulihkan, permanen, menyakitkan. Saat kita menyaksikan tragedi ini terurai, kita perlu bertanya pada diri sendiri di dunia, di mana setiap orang memiliki panggung, di mana setiap momen pribadi menjadi komoditas publik, di mana kebenaran bisa dinegosiasikan dan kesetiaan menjadi pertunjukan. Apakah ada institusi, keluarga, atau hubungan yang benar-benar bisa bertahan? William percaya monarki bisa. Harry percaya monarki seharusnya tidak. Dan Meghan, ia sudah menulis versinya sendiri dari kisah ini. Jadi, siapa yang benar? Mungkin itu pertanyaan yang keliru. Mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, menjadi apa kita semua ketika tragedi keluarga berubah menjadi hiburan? Ketika kita memilih kubu dalam konflik yang tak sepenuhnya kita pahami. Ketika kita lupa bahwa di balik setiap judul berita ada manusia nyata dengan luka yang nyata. Ini bukan sekadar kisah kerajaan. Ini adalah cermin. Dan apa yang ia pantulkan tentang dunia kita sungguh menghancurkan. Pangeran William membuat pengumuman keras tentang Meghan. Dan kenyataannya jauh lebih buruk dari yang kita bayangkan. Bukan karena apa yang ia katakan, melainkan karena apa yang ia ungkapkan tentang kita semua.